Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan? Sudah. Ada yang belum? Nanti langsung sedikit. Pohon beringin daunnya hebat. Tumbuh tegak di tepi jalan. Tuntut ilmu janganlah lambat. Semangat pagi kita siapkan. SMK Alimania Profesional mandiri berkualitas Allah. Sebelum kita memulai pembelajaran, supaya ilmu kita Allah berikan kemanfaatan, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Ayo Pak. Oh ya, silakan, Pak. Oke, Alfred, before we study, let's try to begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Finish getting the teacher. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan cek keadilan terlebih dahulu. Alan Brahma Saputra, Amanda Tiasa Putri, Asifa Ramadhani Putri, Devina Dinda Hasan, Palisa Rangira, Ihsan Motorik, Ismatul Elia Sahwa, Husnul Khotimah. Alhamdulillah. Husnul Khotimah. Lesti Ligustian, Lutfia Dwi Cahyani, Mardalila, Kabar Ramadan, Muhammad Arya Triputra, Putri Apriani. Tidak ada keterangan. Ketua kelasnya Abah. Ditanyakan ya. Rizky Ramadan, Sapitri Oktaviani, Salma Nurul Insani, Saskia Aulia Rahman, Zesa Aiza, Sulaiman Yoga Kawita. Tidak terang. Julia Retno Anggraini. Alhamdulillah. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan media digital. Termasuk di dalamnya kita juga bahas undang-undang ITE dan undang-undang Kali ini kita membahas lebih lanjut terkait dengan regulasi dan pengaruh. Ini garis bawah ini, pengaruh media digital pada analisis kasus ganda undang-undang ITE dan hak cipta. Baik, kita akan breaking terlebih dahulu. Ada breaking salam yes. Kalau saya bilang satu berarti yes. Kalau saya bilang dua berarti Ya. Kalau saya bilang tiga berarti Semangat. Kalau saya bilang empat, Konsentrasi. saya bilang lima, Siap belajar. udah siap? Siap. Baik. Satu, dua, Siap. tiga, empat, Konsentrasi. lima, Siap belajar. tiga, Semangat. satu, Yes. empat, Konsentrasi. lima, Siap belajar. satu. Yes. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, mampu menganalisis kasus cyberbullying yang melibatkan undang-undang ITE dan hak cipta secara simultan. Itu yang pertama. Yang kedua, mampu memproduksi infografis terkait peringatan undang-undang ITE dan checklist kepatuhan hak cipta sebagai produk edukasi cepat. Nah, kemudian apa sih yang diharapkan dari pembelajaran ini? Fokus pembelajaran mendalamnya, kalian bisa berpikir kritis, membedakan sanksi ITE, PS, hak cipta. Kemudian yang kedua, kalian mampu memecahkan masalah dan merancang regulasi untuk produksi konten. Kemudian yang ketiga, dari tujuan pembelajaran tersebut, yang akan saya gali adalah kreativitas dan komunikasi kalian.
terkait dengan menyajikan pasal hukum, menjadi visual yang impactful. Paham sampai ini? Kita sepakati perilaku berikut supaya pertemuan kita bisa yang pertama, mulai dan selesai tepat waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan gawai pada waktunya. Yang ketiga, hadir penuh mengikuti pelajaran. Kesepakatan yang keempat, saling menghargai, kolaborasi, dan aktif partisipatif. Kita ikuti ya, aturan kita ada 4 ini. Oke? Baik, kita lanjut. Ada pertanyaan pemantik. Jika kamu membuat video yang menghina teman dan menggunakan lagu viral tanpa izin, ada berapa undang-undang atau peraturan yang Anda langgar? Siapa yang bisa jawab pertanyaan bunga? Oh ya, Anda silakan. Kita menggunakan nama yang pertama untuk presiden karena merupakan berpotensi untuk pencemaran nama baik. Yang kedua ada undang-undang hak cipta karena menggunakan video lagu viral tanpa izin. Luar biasa, tepuk. Karena menurut Amanda ada 2 undang-undang yang dilanggar. Pertanyaan pemantik berikutnya, undang-undang mana yang lebih dulu menjerat Anda? Undang-undang ITE atau undang-undang hak cipta? Siapa yang bisa jawab? Oh ya, silakan Sisa. Undang-undang yang dijerat yaitu regulasi partisipasi. Regulasi itu yang pertama kali menjerat. Kenapa alasannya? Alasannya karena pelanggaran hak cipta itu dideteksi secara otomatis oleh sistem kontrol seperti Mendagri, di mana sanksi video yang dihapus atau rekomendasi itu akan dideteksi secara langsung lebih cepat daripada proses hukum undang-undang ITE. Oh, luar biasa besar. Wah, berarti materi kemarin sudah mulai kalian paham ya terkait dengan undang-undang ITE dan undang-undang hak cipta. Baik, ini baru pertanyaan pemantik. Saya akan mengajak kalian lebih dalam lagi. Kita akan coba menganalisis sebuah kasus. Nanti silahkan kalian diskusi. Saya tampilkan contoh kasus laporan perusahaan media terhadap konten parodi. Jasa bikin anak keliling. Ya Allah, semoga hamba mampu melewati semua cobaan-Mu. Cipung lucu banget. Mas, jasa bikin anak? Iya Mbak, betul. Kebetulan saya pengen punya anak. Bisa Mbak, mau bikin di mana? Pemirsa, konten parodi program televisi dengan mencantumkan logo Indosiar berbuntut hukum. Ya, PT Indosiar Visual Mandiri melaporkan seorang pembuat konten ke Polres Metro Jakarta Barat. PT Indosiar Visual Mandiri melaporkan seorang pembuat konten bernama Vicky Kalea atau Vicky Hidayat ke Polres Metro Jakarta Barat Kamis siang. Vicky dilaporkan karena menyematkan logo Indosiar tanpa izin dalam konten parodi yang diunggahnya ke media sosial. Yang menampilkan konten video yang memparodikan program Pintu Berkah dengan judul Jasa Bikin Anak Keliling dengan menggunakan ataupun mencantumkan logo televisi Indosiar tanpa seizin dan sepengetahuan PT Indosiar Visual Mandiri. Konten dalam akun Vicky Kalea dinilai tidak etis. Apalagi video yang dibuat dengan maksud lelucon itu berawal dari program religi Indosiar. Program yang digunakan, yang diunggah itu adalah program religi, bertema religi. Diunggah, digunakan tanpa izin beserta merek Indosiar. Bahkan program tersebut diparodikan dengan narasi yang sangat negatif. Berapa kita akan membayar kepercayaan masyarakat, kepercayaan pemirsa kepada Indosiar itu tidak bisa dihitung, dan itu kepercayaan yang sangat berharga.
Assalamualaikum, saya Vicky Kalea. Kali ini saya mau klarifikasi dan meminta maaf kepada yang logonya saya pakai dalam pembuatan konten video di TikTok saya. Di sini saya sama sekali tidak punya niat untuk menjelekkan atau menjatuhkan nama baik karena saya Yang barusan kalian saksikan itu adalah konten yang sangat viral saat itu, tepatnya tahun 2021 ya. Ada sebuah stasiun televisi nasional berdasarkan laporan berita yang tadi kalian saksikan mengajukan laporan resmi ke pihak kepolisian terkait penyalahgunaan logo dan merek dan seterusnya. Saya ingin kalian berdiskusi untuk menganalisis undang-undang apa yang dilanggar dari konten parodi tersebut. Ya, silakan. Menurut saya itu termasuk pelanggaran pencemaran nama baik, Pak. Ada di pasal 27 ayat 3. Pasal berapa? Pasal 27. Pasal 27 ayat 3. Tentang apa itu? Tentang pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Apa yang dicemarkan? Konten religi tersebut. Konten religi tersebut. Ada pendapat dari yang lain? Ya, silakan. Selain mencemarkan nama baik programnya, dia juga mencemarkan nama baik Selain mencemarkan nama baik programnya, juga mencemarkan stasiun televisi. Terus apa ya? Sepakat nggak dengan pendapat Akbar? Iya. Sepakat ya? Jadi itu pencemaran nama baik. Ada yang punya pendapat lain? Oke. Ya, silakan tambahkan. Oh, luar biasa. Temukan. Setelah dianalisis, ternyata ada satu lagi yang dilanggar oleh konten kreator tersebut, yaitu memakai logo. Itu termasuknya undang-undang hak cipta. Yang tadi undang-undang ITE pencemaran nama baik. Kemudian yang kedua yang dilanggar itu adalah undang-undang hak cipta. Apa yang dilanggar? Menggunakan logo tanpa ada tambahan terkait dengan ini? Selain kita logo, kita masuk ada hak cipta musik, Pak. Hak cipta musik. Juga ya, apa namanya, ada perlindungan gitu. Nah, dia memakai musik apa? Memakai musik Indonesia. Memakai musik Indonesia. Oh, itu program Indonesia. Jadi ada dua ya, undang-undang hak cipta yang dilanggar oleh Vicky. Yang pertama itu adalah pencemaran nama baik, masuk kepada undang-undang ITE. Pasal berapa kabar tadi? Pasal 27 ayat 3, betul? Betul ya? Betul. Kemudian yang kedua, penggunaan logo tanpa seizin pemiliknya, masuk kepada undang-undang hak cipta. Ada yang ingin berpendapat lagi? Saya masih penasaran. Ya, silakan. Ini kan dan menurut saya itu yang kita ini banyak juga orang yang kreator juga yang ngalihin di Indonesia juga, dan itu tuh juga sama Vicky. Tapi kenapa yang di sini hanya Vicky gitu? Oh, luar biasa. Sangat. Dia lebih kritis lagi. Kan yang melanggar itu banyak. Mungkin juga ada di antara kalian, kok kenapa Vicky aja yang dilaporkan? Ada yang bisa jawab? Tanya Devina? Pak. Oh iya, tanya dah, silakan. Menurut saya kenapa Vicky yang dilaporkan karena dia pertama kali memberikan konten tersebut, lalu dia menampilkan konten yang terlalu vulgar untuk tidak layak ditampilkan kepada masyarakat. Terlebih lagi yang memakai media sosial ini tidak cuma anak remaja atau orang tua, tapi juga ada anak-anak. Gimana? Pertanyaannya sudah terpuaskan oleh Mayate? Ya, gimana? Menurut kamu gimana? Kenapa selain Vicky dan ini musik lagi, padahal konten selain ini ada lagi yang lebih ramai. Mayate, rupanya Devina belum terpuaskan. Dia lebih open. Siapa yang bisa memuaskan Devina? Saya mungkin mau menambah. Oh iya, silakan.
beberapa konten kami itu tuh nggak langsung menampilkan secara eksplisit logo Indosiarnya. Ada yang di di spelling atau di presentif lah, gitu kan logonya secara langsung. Sementara yang digitalnya itu menurut saya dia kan langsung logo Indosiarnya secara langsung kalau kita tahu di sini. Dan itu menambahkan tadi juga mungkin konten yang dibuat misalnya ini kurang pantas. Nah, ini analisis dari sahabat Bu Devina. Gimana? Devina bisa terpuaskan? Oh, hanya Salma yang bisa memuaskan diri. Ada yang ingin ditanyakan? Tadi disebutkan dalam masalah sama pasal-pasal bahwa itu dilarang menyaksikan atau memakai musik tanpa izin. Tapi di platform-platform kayak YouTube atau Instagram itu kan ada misalnya library itu milih musik yang kita mau dijadikan backsound story atau post yang ada. Nah itu sebenarnya sebelum memakai itu kita kan sudah izin. Nah itu ya. Apakah bisa dikatakan kita tuh melanggar hak cipta dan UU-ITE itu? Terima kasih. Pertanyaan Ibu sama ini luar biasa. Ada yang dijawab? Jadi ada di beberapa platform memang menyediakan. Ketika itu memang disediakan, berarti pihak mereka yang memiliki platform itu sudah confirm bahwa musik yang disajikan atau disuguhkan untuk kalian bisa download itu diperbolehkan. Gitu ya. Tapi memang di sini perlu hati-hatian. Di sini di bawah itu ada copyright. Jelas? Jelas ya? Kita lanjutkan setelah kalian berdiskusi menganalisis video pencemaran nama baik dan pelanggaran hak cipta. Saya akan membagi kalian ke beberapa kelompok. Kelompok satu ada Amanda, Sesa, Rizky Ramadan, sama Sipa. Kelompok dua ada Mayada, Alisa, Lesti, dan Arya. Kelompok tiga ada Devina, Alan, Sakitri, dan Abdullah. Kelompok keempat ada Salma, Lutfia, Julia, dan Zoe. Kemudian kelompok lima ada Ismail, Elia, Raya, Fatimah, dan Musa Damari. Kelompok enam Akbar, Putri, Saskia, dan Cito. Silakan kalian bentuk seperti forum. Oke, sudah terbentuk 6 kelompok ya. Produk yang kalian harus buat itu adalah pertama infografis terkait dengan peringatan undang-undang ITE. Produk yang kedua, kalian bisa menghasilkan checklist kepatuhan hak cipta. Karena kalian ada 6 kelompok, saya akan bagi dua, ganjil dan genap. Untuk yang ganjil tugasnya membuat checklist kepatuhan hak cipta. Kemudian untuk yang genap membuat infografis peringatan undang-undang ITE. Saya akan bagikan lembar kerja duta hukumnya. Di akhir akan bertukar lembar kerja duta hukum tersebut. Yang infografis akan bertukar dengan yang checklist. Bisa dipahami instruksinya? Baik. Kemudian nanti yang terakhir juga kalian akan mengasesmen rekan sejawat. Nah ini lembarnya saya akan bagi ini per kelompok. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kalian mengerjakan tugas? Sudah? Dimulai. Waktunya selesai. Ya, saya ingin kalian mempresentasikan hasil produk kalian mulai dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Yang pertama kita akan menganalisis mengenai
pelanggaran, maka ini adalah hak cipta. Ini ada aset yang digunakan dalam konten yang terdiri atas musik, latar atau soundtrack. Pilih aset dengan lisensi CC atau BY. Itu detail berdasar hukum, lisensi Creative Commons Attribution yang paling aman dengan yang mengizinkan penggunaan secara gratis termasuk komersial. Syarat mutlaknya adalah mencantumkan nama pembuatnya, atribusi aset yang tidak mencantumkan lisensi sebaiknya dihindari. Yang kedua ada verifikasi atau sumber kisah legal hanya untuk aset dari situs stok resmi yang memberikan lisensi royalty free atau CC BY. Orang keras mengambil dari Instagram, TikTok atau search engine tanpa memfilter lisensi. Yang ketiga ada terapkan prosedur atribusi penuh. Setiap aset CC BY harus diatribusi. Catat nama kreator asli dari sumber aset yang digunakan. Tampilkan informasi ini di deskripsi poster atau di credit title di akhir desain. Ini adalah bukti legalitas Anda. Tunggu ya, luar biasa bukan kelompok. Lanjut ke kelompok 2. Silakan. Jadi di sini tentang bahaya pencemaran nama baik secara online dengan dikenakan pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan alasan menghina atau mencemarkan nama baik orang lain melalui media sosial, aplikasi pesan atau situs web. Lalu dari pasal tersebut akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal 750 juta. Bagaimana caranya kita untuk tidak terjerat pasal tersebut? Yaitu dengan menggunakan internet dan media sosial secara bijak, kita sebelum mengerti, menghormati privasi orang lain, jangan mengunggah konten yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Tujuannya apa ini? Bijak di dunia maya, aman di dunia nyata. Oke, jadi ada undang-undangnya, kemudian sanksi yang dikenakan, kemudian ada tagline-nya. Nah itu kan instruksinya seperti itu. Lanjut ke kelompok ketiga. Kelompok 3 yang memberikan penilaian kelompok berapa tadi? 4. Kelompok 4 ya. Oke, yang pertama itu ada baik. Yang kedua itu sertifikasi sumber aset legal. Misalnya itu membuat aset dari situs resmi yang mempunyai sumber baik. Dilarang mengambil dan menggunakan ucapan yang seperti Instagram, TikTok tanpa memfilter lisensi. Yaitu penggunaan dasar penggunaan dilarang menggunakan kata penggunaan. Yang keempat itu penggunaan membuat baik dilarang menggunakan logo yang tanpa izin tertulis. Oke, cukup Pak. Lanjut kelompok 4. Kelompok 3 memberikan penilaian ya. Silakan kelompok 4 mempresentasikan hasil produk infografis. Jadi yang pertama itu kita membuat infografis dengan tema bahaya pencemaran nama baik online. Pasal pertama yang mengancam pencemaran nama baik itu adalah pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Lalu, apa itu pasal 27 ayat 3 UU ITE? Pasal 27 ayat 3 UU ITE melarang siapapun untuk menghina, menjelekkan atau mencemarkan nama baik orang lain lewat internet atau sosial media. Sanksi yang dapat mengancam dari pasal 27 ayat 3 ini adalah pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal 450 juta rupiah. Yang kedua adalah cerdas di sekolah dijamin. Luar biasa. Kita lanjut ke kelompok ke-5. Oke, ini kelompok 5 checklist ya. Betul. Ya, silakan dipresentasikan kelompok 5 memberikan penilaian untuk kelompok 5 sambil berjalan. Lanjut kelompok 5 silakan. Yang pertama yaitu pilih aset dengan lisensi CC BY. Itu lisensi Creative Commons Attribution. Itu rencana yang menggunakan penggunaan gratis masuk komersial. Syaratnya mutlaknya adalah mencantumkan nama pembuatnya. Aset yang tidak berfungsi sebaiknya dihindari. Yang kedua yaitu verifikasi sumber aset legal dengan aset digital dan situs web resmi yang memberikan lisensi royalty atau BY. Contohnya adalah pixel, display, audio, video. Itu adalah mengambil dari Instagram, TikTok atau search engine dan tanpa memfilter lisensi. Yang ketiga yaitu terapkan prosedur atribusi penuh. Setiap aset BY harus diatribusi. Catat nama kreator asli dan link sumber aset yang digunakan. Tampilkan informasi di deskripsi video atau di title di akhir video. Ini adalah bukti legalitas Anda. Kita beri aplaus
kelompok 5. Lanjut ke kelompok 6. Kelompok 5, siapkan lembar asesmen penilaian teman sejawatnya ya. Silakan kelompok 6. Suaranya ya. Pencemaran nama baik itu merugikan. Berbahaya pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat 3, pencemaran nama baik media sosial. Denda maksimal 750 juta. Pidana penjara 4 tahun. Penghinaan dilarang menggunakan dan bijak di media sosial. Ingat, sebelum upload atau komentar, hukum nyata, bukan cuma blokir, kasus ISA, delikat, bentuk keadilan. 2. Jaga reputasi, jejak digitalmu permanen susah. Lainnya apa? Cerdas di sekolah, bijak di era sosial media. Rajin sekolah Indonesia. Luar biasa. Doakan untuk kelompok 6. Baik, asesmen audit ganda sudah, menggunakan lembar kerja kita hukum digital dan penilaian secara cepat. Untuk selanjutnya kita refleksi. Ada 3 pertanyaan. Exit tiket refleksi. Yang pertama, dari kedua regulasi ITE dan hak cipta, mana yang paling Anda takuti dan mengapa? Refleksi yang kedua, sebutkan satu perubahan perilaku yang akan Anda lakukan di media sosial setelah pelajaran ini. Kemudian yang terakhir, pelajaran terpenting apa yang kalian dapatkan dari proses produksi cepat tersebut yang akan kalian lakukan? Silakan pertanyaan itu dijawab istirahat. Untuk pertanyaan pertama berwarna kuning, pertanyaan yang kedua berwarna pink, kemudian pertanyaan ketiga berwarna hijau. Hasil jawaban kalian tempelkan di papan tulis. Bisa dipahami? Ya, bro. Dikasih nama juga boleh. Coba di rapiin dulu ya. Dengan berakhirnya kalian menuliskan refleksi untuk 3 pertanyaan yang tertera di depan. Berakhir pula pelajaran kita pada hari ini. Semoga pelajaran yang singkat ini bisa memberikan dampak positif pada kita semua terkait dengan kehati-hatian kita bermain media sosial. Awas, ada undang-undang yang akan menjerat kalian nanti bila kalian menyalahgunakan media sosial dengan tidak bijak. Paham sampai sini? Paham. Saya akan memberi pantun penutup. Pergi ke pasar membeli ikan. Ikan segar untuk dimakan. Sampai jumpa pada pertemuan mendatang. Semoga kita tetap semangat belajar. Kita tutup pertemuan ini dengan mengucap hamdalah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.